Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara, saat ini Santi berada di Gria Batanduren, Batu Bulan, Gianyar, Bali. Nah, untuk proses medikse Ratu Pedanda. Nah, di sini Santi nunas ilmu sarang Tuaji Indah Bagus Ketut Suarjata, yang memang beliau menjadi narasumber yang ada di channel Santi Dharma Chandra. Bagaimana peran Ratu Pedanda untuk meningkatkan serada bakti umat Hindu kepada mengabdi ke Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Baiklah, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara, saat ini Santi berada di Batu Bulan, Gianyar, Bali. Tepatnya di Gria mana nih kita aja? Di Gria Batanduren, Desa Adat Jerukute, Batu Bulan. Oke. Baiklah, terima kasih sebelumnya Titiang maturaken suksma kepada Tuaji sudah berkenan lagi untuk hadir di channel Santi Dharma Chandra untuk memberikan ilmu dan semangat kepada umat sedharma. Nah, buat teman-teman nih, nanti mengingatkan kembali, Santi mau kenalan lagi dengan Tuajinya. Boleh dijelaskan untuk nama lengkapnya Tuaji? Nama lengkap Tiang sesuai dengan KTP. Oh, KTP. Atas dasar pemberian dari orang tua. Bernama Ida Bagus Ketut Suarjata. Saya kelahiran 12 Agustus tahun 80. Berarti lahirnya di Gianyar, Bali. Gianyar, Bali. Gianyar, Bali. Nah, untuk menempuh pendidikan nih, biar teman-teman lebih umat sedharma atau generasi muda lebih kenal mau belajar di Pasramanya Tuaji. Pendidikan terakhir Tiang atau saya Magister Filsafat di UHN Universitas I Gusti Bagus Sudirio. Selesainya pada tahun 2023. Oh, berarti untuk magister untuk ngambil filsafat konsen di sana, gitu. Baiklah, seperti itu. Nah, untuk sekarang juga Tuaji juga maksudnya kegiatannya di Pasraman, terus ngajar yoga juga ya. Sebenarnya untuk aktivitas di Pasraman sendiri itu kegiatannya apa saja sih Tuaji? Pasraman Bali Agegerteh ini adalah sebuah pasraman yang mengalkulturasikan seni budaya dan tradisi dan agama. Kenapa seperti itu? Karena agama di Bali itu sangat erat sekali dan sangat keterikatan sekali dengan budaya dan tradisi, dijadikan sebuah identitas dan jati diri agama Hindu Nusantara yang dijiwai oleh oleh budaya dan adat dan tradisi. Nah, kalau untuk mau gabung di Pasramanya Tuaji itu umum, dibuka untuk umum? Dibuka untuk umum oleh bisa diikuti oleh umat Hindu Bali, umat Hindu Nusantara, bahkan umat Hindu internasional juga bisa. Karena kita ada sebuah kurikulum. Nah, baiklah, tapi Tuaji tadi untuk tentang Pasraman ya. Berarti untuk secara umum boleh dong gabung untuk sama siapa saja boleh belajar. Nah, aktivitas di Pasraman itu yang tak baca sempat kan untuk pemangkuan. Kalau yang nggak mau belajar pemangku emang bisa? Boleh, meskipun maksudnya nggak menjadi pemangku boleh. Pemangku sangat boleh. Karena di
pelatihan kepemangkuan di Yayasan Restu Bali Pasaraman Bali Agakati ini sesungguhnya untuk meningkatkan sumber daya umat Hindu Bali, umat Hindu Nusantara di dalam pemahaman ajaran-ajaran agama Hindu Nusantara berdasarkan Pancasrada dan 3 kerangka itu, tatua, susila, dan acara. Ya. Baiklah, sahabat Tuaji. Ini kan tak lihat setiap kegiatan Medikse Ratu Pedanda, dari Dikse Parikse sampai prosesi deraga semalam kan Tuaji itu selalu hadir gitu loh. Jadi Santi tuh penasaran, maksudnya sebenarnya peran dari Ratu Pedanda sendiri ini untuk umat dalam meningkatkan serada bakti itu bagaimana sih Tuaji? Apakah posisi yang sangat sentral sekali atau bagaimana? Nah, kalau kita lihat dari sisi kerohanian, atas dasar tujuan daripada agama Hindu itu adalah untuk menciptakan keharmonisan alam semesta, Buana Agung dan Buana Alit. Dalam sastra disebut kasukertaning bumi. Tapi itu maksudnya Kasukertaning bumi, kedamaian Buana Agung dan Buana Alit, menciptakan keharmonisan Buana Agung dan Buana Alit. Ya, itulah. Jadi peran menjadi seorang pedana itu sudah sangat jelas sekali. Perannya itu adalah berkaitan dengan kesucian. Jadi tugas seorang pedana maupun seorang sulinge atau juga disebut seorang wiku, beliau itu disebut pemarisuda bumi atau petirtan jaga. Maka daripada itulah menjadi seorang sulinge itu merupakan sebuah keputusan akhir dari kehidupan kita menjadi manusia. Itu karena apa? Karena beliau itu sangat disiplin sekali dengan kesucian daripada Trihita Kerana Trikayo Parisuda beliau, Wacika, Manacika, dan Kaika. Maka daripada itulah ada sebuah aturan kewikuan dalam tatanan agama Hindu di Bali yang disebut dengan Werti Sesana dan Wiku Sesana. Nah, ini untuk menyinggung tentang kesucian nih gitu aja. Ya, apa sih yang membedakan Walaka yang masih biasa nih, masih umat Sedharma dengan tingkatan yang sudah jadi atau udah menjadi Ratu Pedanda itu apa yang beda? Contohnya, dikasih contoh deh. Yang berbeda itu adalah tata cara etika beliau di dalam melaksanakan swadharma beliau atau tugas beliau. Kalau seorang sulinge atau wiku itu boleh beliau itu menyucikan air dengan puja mantra yang disebut dengan Ngarga Tirta. Ngarga Tirta, tirta air yang disucikan oleh beliau dengan puja mantra. Hanya sulinge lah, hanya wiku lah, hanya pedana lah yang berhak membuat tirta kesucian atau disebut dengan tirta sastra. Kalau seorang pemangku tidak boleh Ngarga Tirta. Kalau seorang pemangku itu hanya Nur Tirta boleh. Nur gitu kan. Dan Nunas Tirta Ringide Palungguh Peranda atau Sang Wiku untuk dijadikan serana pemerisuda ketika seorang jero mangku itu akan menjalankan tugasnya beliau itu sebagai pengantar daripada ritual upacariyatnya. Berarti untuk membuat tirta, misal nih Nunas Tirta ke Griya, kan dapatnya segini, tapi dicampur sama yang lain boleh nggak? Maksudnya tirta yang masih sukle gitu boleh? Boleh ditumbung atau boleh tuh. Asalkan didasari dengan tirta sastra yang dapat kita nunas atau mohon kepada seorang wiku yang disebut dengan petirtan jaga. Makanya dari dulu lalu umat kita ketika umat kita itu mesiwa ke Griya atau mau keguruan ke Griya, beliau itu setiap rerayanan jagat Purnamo, Tilem, Kajang Kleon, umat kita itu sering wajib nunas tirta penglukatan ke Griya untuk dijadikan sarana melaksanakan ritual pemeliharaan spiritual di rumah umat kita itu. Berarti tapi kan untuk zaman sekarang gitu aja kadang ke Griya itu udah kayak aduh nggak enak nih, takut nih nanti nggak bisa pakai bahasa halus Bali nih, sedangkan harus pakai gaman, banyak aturan ini. Sebenarnya itu yang membuat umat itu takut ke Griya. Menurut Waji gimana ini? Aturan itu kita buat kan semestinya harus kita taati ya. Jadi ketika ada aturan itu atas dasar etika atau sesana, itu kan harus kita laksanakan. Harus itu laksanakan, tidak boleh tidak laksanakan karena itu berkaitan dengan spiritual. Berkaitan dengan
dengan keharmonisan, berkait dengan kesejahteraan, berkait dengan kesukertaan sendiri, kesukertaan keluarga, dan kesukertaan dunia alam semesta, mikrokosmos dan makrokosmos. Oh, jadi tetap misal yang mungkin belum mengerti ya, untuk kemudian minimal pakai common lah ya. Ya, pakai common lah. Kalau memang tidak bisa berbahasa halus, sourcingnya bahasa basi itu, boleh kok kita memakai bahasa biasa asal dengan catatan kita nunas pengampura dulu. Nunas juga ratu beranda di tiang nenten uning matur. Kalau memang kita seperti itu didasar dengan ketulus keikhlasan, di situ loh posisi ketulus keikhlasan kita. Di situ pasti ide perana itu atau seorang wiku itu akan memahami lah ya. Yang penting kita juga sebagai umat juga belajar juga, jangan sampai udah nggak bisa tapi nggak mau belajar, kita kan lucu juga kan. Apalagi sekarang di sini di Gria Batanduren yang ada di wilayah Desa Adat Jirokute, Batu Bulan, Sukawati. Beliau niki kan sebagai Bagawan Tepuri, yang disumanggemi atau disepakati oleh Rama Desa Adat. Disitulah beliau punya tanggung jawab spirit secara retorial di wilayah Desa Adat Jirokute di Batu Bulan ini. Disitulah perbedaannya Ratu Perane atau seorang wiku medikse karena karena sebagai Puruhita atau Bagawan Tepuri, dan sebagai Petirtan Jagat atau Siwan Jagat dengan sulinge yang medikse atas dasar keinginan sendiri. Oh, beda ya. Beda. Kalau medikse atas dasar keinginan sendiri, beliau kan ruang wilayah retorial beliau tidak memiliki. Sama seperti pemangku. Kalau pemangku Kayangan 3 yang ada di Desa Adat, Mangku Pusa, Dalem, dan Pura Desa, dan Pura Merajapati, beliau lah yang memiliki wilayah retorial di desa tersebut. Apabila sekarang ada umat kita, saudara kita menyucikan diri menjadi seorang pemangku atas dasar keinginan sendiri, disitulah perbedaannya mangku itu. Kalau mangku itu mewinten atas dasar keinginan sendiri, beliau itu tidak boleh seperti ngambil sesananin pemangku seperti Mangku Kayangan 3. Oh, berarti nggak asal untuk mau winter pemangku terus everywhere dimanapun bisa lah buat ini untuk bertugas, nggak bisa. Makanya, jadi ada aturan-aturannya juga ya dalam Sangkul Putih dan Kusumo Dewa. Di sana ada agama kepemangkuan yang dijadikan pedoman pada rohaniawan pemangku dalam agama Hindu Bali dan agama Hindu Nusantara. Itu sebuah tatanan, ada semacam ikatan dengan nilai-nilai sosial spiritual gitu. Jadi tidak sembarangan. Terus apakah boleh umat yang lain yang tidak memiliki omongan pura menjadikan dirinya mangku? Sangat boleh, malah bagus lagi. Maksudnya? Tetapi ketika kita menjadikan diri kita menjadi seorang rohaniawan pemangku atas dasar keinginan sendiri, sama seperti Sulinge tadi, medikse atas dasar keinginan sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri di bidang spiritual, itu sangat baik. Pertanyakan diri kita, mangku apa kita? Sulinge apa kita? Apakah Sulinge Angge? Apakah Sulinge Petirtan Jagat? Apakah Sulinge Bagawan Tepuri? Tapi berarti yang penting kan udah mendikse, yang penting udah mau intern. Berarti itu ada klasifikasinya. Ada klasifikasi, termasuk menjadi nabi itu kan ada klasifikasinya seperti yang saya sampaikan pada konten di Singaraja itu kan. Klasifikasi menjadi seorang nabi, klasifikasi menjadi Jajamana Karya dan Pengraja Karya, jelas. Klasifikasi menjadi nabi dan Pengraja Karya, beliau itu harus Bagawan Tepuri. Kalau beliau jadi Bagawan Tepuri, otomatis beliau itu sebagai Petirtan Jagat, karena Puri lah yang memiliki wilayah retorial kayak Sukawati sekarang. Yang sekarang dalam Sukawati kan itu anak Agung Cokordenin dia yang ada di Puri Peliat dan Puri Saren di Ubud. Beliau lah sebagai Puri Hita yang mewilayahi wilayah retorial dalam Sukawati, sampai di Ketewel, sampai Guang, Ketewel, Ubud, Tegalalang, beliau yang memiliki wilayah retorial sepi. Ketika beliau sebagai Puri Hita memiliki Bagawanta ini otomatis menjadi Petirtan Jagat atau Siwan Jagat. Itulah perbedaan. Jadi pedanda atau wiku ini memiliki wilayah retorial sama seperti pemangku
kayangan tiga. Nah tapi kan kadang di umat sendiri kan misal nih apa Ratu Pedanda dari Gianyar, Iya. ada umat lunas untuk misal mupo di Karangasem atau boleh nggak? Boleh sekali. Tetapi dengan catatan wiku ketur dimohon atau diminta atau ditunasi. Tidak boleh wiku itu menawarkan diri. So, kamu punya upacara yatnya sudah mencari sulingnya, saya boleh ke sana ngelene. Nggak boleh gitu. Nggak boleh, berarti itu wiku dekil namanya. Kenapa itu? Sulingnya tanya-tanya, sulingnya yang menawarkan diri. Itu tidak boleh. Kalau dalam Rogo Sekar Bumi wiku dekil namanya itu. Ya. Nah baiklah, kan Titiang juga sering mengikuti kegiatan Ratu Pedanda bersama Bu Haji. Misal Titiang bagaimana ketika melihat misal dari segi merayunan beliau, terus dari toilet pun harus berbeda dengan apa walake seperti itu kan. Nah itu kenapa sih kok harus dibedakan? Padahal kan ya udahlah sama-sama toilet bisa digunakan gitu kan. Mungkin yang masih belum mengerti gitu kan. Bahkan kalau beliau makolem aja harus digedong gitu misalnya gitu. Kenapa nggak yang tempat yang biasa yang namanya tidur aja kenapa harus dibedakan seperti itu? Itu bagian daripada sesana. Oh sesana. Karena beliau seorang suci, rohaniawan, apalagi seorang wiku, ide Palungu Pedanda. Beliau itu kan siwa sekala. Makanya ketika ide Ratu Pedanda wiku melaksanakan yoga puja dengan busana lengkap, pakai selimpat, pakai santo, pakai genitri dan ngange bahwa beliau itu bukan pedanda lagi. Beliau itu sudah siwa sekali. Oh berarti meraga siwa berarti meraga siwa. Makanya beliau itu ketika melaksanakan yoga puja, beliau itu pakai satya, tidak boleh diganggu dan tidak boleh mengganggu. Karena siwa ketika itu beryoga. Ada dalam siwa tatwa ketika Betara Siwa meyoga, digoda beliau oleh Sang Yang Semara, melepaskan panah Semara kepada Dewi Ratih. Ternyata panah itu menyasar kepada Betara Siwa ketika Betara Siwa beryoga, hingga Betara Siwa murka, hingga dibakarlah atau digesenglah Sang Yang Semara itu menjadi abu, dikutuk oleh Betara Siwa. Maka daripada itu, ketika seorang selinge Ratu Pedanda dengan busana lengkap melaksanakan yoga parikrama, pakai genitri, pakai bawa, beliau itu sudah siwa sekali. Oh berarti buat jadi buat teman-teman mungkin ketika melihat Ratu Pedanda sulingnya untuk muput atau mepuja, apa jangan diganggu dulu. Kadang itu ada yang ya mungkin ada yang pernah ada kejadian nih gitu aja. Maksudnya beliau mungkin umatnya juga belum tahu ya, misalnya gitu lagi memuja minta salaman seperti itu. Jadi mungkin niatnya baik sih, pengen menyapa gitu. Maka daripada itulah disinilah peran daripada channel Santi Dharma Chandra membuat sebuah konten-konten pemahaman kebenaran etika tatwa di dalam agama Hindu kita di Bali. Mari kita jaga Hindu kita, Hindu Bali kita, Hindu Nusantara kita. Caranya menjaga itu apa? Mari kita jaga etika-etika untuk mendapatkan kesucian, untuk mendapatkan kesukertaan, kedamaian, moksatem jagat kita ya cai tidak. Untuk tujuannya umat ini. Nah satu lagi pertanyaan tuh Haji. Nah ini kan apakah untuk tugas dari Ratu Pedanda sendiri itu apakah untuk muput saja, untuk memimpin upacara saja, ataukah memang umat bisa untuk munas pencerahan nih? Misal, aduh lagi galau, lagi ada permasalahan di hidup, pengen ke gereja. Menurut Haji bagaimana? Pada zaman sekarang ini disitulah sebagai seorang rohaniawan, seorang wiku, seorang pedanda dituntut kita oleh kemajuan zaman. Sekarang masyarakat anak-anak muda itu kan banyak sekali kepo ya bahasa sekarang, ingin tahu dia. Jadi menjadi seorang wiku itu bukan hanya melaksanakan weda parikrama hanya loko para seraya saja. Jadi seorang wiku itu harus memiliki pengetahuan, harus meningkatkan diri di bidang pengetahuan.
Nah, ketika seorang Sulingih itu memiliki pengetahuan tentang ajaran kebenaran dan beliau itu sebagai penuntun umat secara makrokosmos, secara sosial, beliau itu disebut dengan penadahang upedesa. Penadahang upedesa itu Penadahang upedesa itu beliau patut memberikan pencerahan kepada umat sedharma. Oh, seperti itu. Atas dasar ajaran kebenaran, ajaran Weda dan Weda yang kita jadikan pedoman di agama Hindu di Bali. Oh, Itiasa, Purana, dan apalagi itu dan etika dalam Warti Sasana dan Wiku Sasana. Oke, baiklah, ilmu secara hidup banyak sekali yang harus dikupas. Nah, mungkin next satu episode lagi nih. Mungkin untuk apa? Untuk sekarang udah cukup untuk peran Ratu Pedanda untuk meningkatkan serada bakti kita kepada umat Sedharma, buat umat Sedharma. Nanti mungkin kalau Titiang mau ketemu Tuaji lagi, ngatur jadwalnya tentang kitab-kitab agama Hindu. Maksudnya kan tadi kitab agama Hindu mungkin Weda, tapi masih bingung nih Titiang. Masih banyak lu cabang-cabang. Cabangnya itu banyak, makanya Titiang mau jangan belajar. Berpedoman kepada catur Weda saja. Ada Weda Semerti, ada Weda Seruti, ada Purana. Yang luar biasa, makanya saya harus banyak belajar. Ada Widi Sastra, Rogo Sagara Bumi, banyak sekali. Ada banyak sekali, ada Waraspati Tatu, ada Haji Kelepasan, Padma Buana, Anda Buana, banyak sekali. Yang penting Tuh Haji bisa semangat terus dan nggak bosan-bosan kalau Santi tanya ini ya kan, karena kebutuhan umat Tuh Haji ya kan. Jadi semua dimanapun bisa belajar. Baiklah, matur suksmo buat Tuh Haji, semoga Tuh Hajinya sehat selalu, semangat selalu. Dan tadi juga udah semalam udah nari nopeng juga di sini ya kan. Terus mohon lunas doanya agar Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi semua. Mari kita sama-sama. Om Saraswati Paramusidya Dipataya Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Tetap semangat, tetap kuat. Sekancan cobaan, pasti ada jalan. Tetap berjuang, tetap menyerah. Bagang rastiti, ring yang pramah kawi. Astungkara, idas takah nicer. Kerahayuan, kerahayuan. Astungkara pasti kau ada jalan yang suba iraga buat lang sabar jalanin bekerja sekancan cobaan di hidup iraga. Nah, baiklah, itu tadi diskusi yang sangat menarik dengan Tuaji yang memang sudah memberikan ilmu kepada kita umat Sedharma, bagaimana kita meningkatkan semangat kita, serada bakti kita kepada agama dan budaya yang ada di Bali, khususnya yang bisa menginspirasi di seluruh Nusantara ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua. Dan Santi mohon maaf jika memang ada salah-salah kata. Semoga kita bisa bertemu di kegiatan umat karya umat Sedharma. Seperti mari kita tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.